Kembali lagi di channel kita Trisula bersama gua Bang Al. Hari ini kita kedatangan narasumber baru lagi nih. Mari aja kita langsung undang aja, langsung masuk narasumbernya. Ya, Kak, kan udah diundang nih di channel kita Trisula. Mungkin bisa diceritain dulu biografinya, maksudnya dari kakak sendiri, namanya, tinggalnya di daerah mana gitu, kenalan dulu aja gitu Kak, biar santai. Oke, kenalin aku Leha, biasanya aku panggilnya Le. Aku tinggalnya di Kreo, Tangerang. Kreo Tangerang ya. Ini hari ini kakak datang nih jauh-jauh dari Kreo Tangerang, kira-kira ada cerita apa sih Kak yang mau diceritain, terus story-nya dari kakak gitu, sama posisinya kita kan kemarin sempat DM-an ya, maksudnya kita sempat WA-an, tadinya kakak cerita tuh di email, terus habis itu kita WA, akhirnya kakak kita undang nih di channelnya kita buat podcast langsung. Biasanya kan cerita-cerita itu kita kalau tempatnya jauh, orangnya narasumbernya jauh, kita biasanya nggak undang, tapi karena kakak lumayan deket, nggak jauh-jauh banget, kita undang nih, dan kakaknya bersedia punya waktu, akhirnya ketemu di hari ini gitu. Nah dari kakaknya kira-kira ceritanya gimana Kak gitu? Iya, aku mau ceritain tentang pengalaman aku saat aku berobat. Berobatnya itu kayak bisa dibilang spiritual juga, tapi berobat juga sama bukan sama gitu kayak ustadz gitu, mampulah dari dibilangnya itu. Sakitnya apa tuh Kak? Mungkin bisa dijelasin dulu. Kalau awalnya tuh dilihatnya kayak cuman sakit biasa, kayak gatal di bagian kepala, tapi tiba-tiba nggak nyampe sebulan itu tiba-tiba langsung full ke seluruh badan. Nah kebetulan juga pas lagi saat itu tuh kan SMP orang tua tuh lagi di atas lah gitu. Nah kita punya tetangga. Lagi perekonomiannya baik ya maksudnya gitu ya? Iya, nah kita tuh punya tetangga. Nah tetangganya tuh sama satu daerah. Kebetulan aku orang Sumatera Barat. Nah yang tetangga aku ini cukup dekat, ya kan? Tapi dia waktu itu lagi butuh uang dan orang tua tuh kayak nggak bisa bantuin karena kita juga ada keperluan. Nah pas itu kan jadinya agak konflik. Nah pas konfliknya itu tiba-tiba akunya yang sakit, atau kepalanya tuh gatel. Di awalnya sih kita berobatnya langsung ke orang yang bisa lah ya, kita sebutnya orang bisa gitu, orang yang bisa. Nah diliatin secara batin katanya dikena guna-guna. Tapi kalau aku pribadi sih tidak gimana ya, nggak mempercayai kalau gue tuh kena guna-guna loh, nggak kayak gitu. Tapi untuk kedua orang tua anggapnya itu guna-guna. Tapi emang posisinya orang tua itu pada saat kejadian itu emang langsung pilih ke orang bisa itu karena kenapa gitu? Karena kan harusnya yang lebih umumnya harusnya ke dokter dulu gitu, ke dokter diperiksa sakit kulit kah atau gimana, kok bisa langsung ke orang bisa itu? Karena dari jarak pertama awal gatal di kepalanya ini, benar-benar ditekuk kepalanya ini, kurang waktu sebulan dia tiba-tiba menjalar ke badan tanpa celah di manapun. Pasti kena. Dan itu dibawa ke dokter, dia tuh nggak sembuh sama sekali. Jadi orang tuanya kayak ya udah coba ke yang ini gitu. Berarti udah coba ke dokter dulu pertama kali. Udah, tapi emang nggak ada reaksi. Bentol-bentol kah atau kayak ya gatal aja gitu, merah-merah, ruam-ruam? Awalnya bentol, terus digaruk jadinya ruam, terus lama-lama nyebar. Iya, ngelebar semua. Akhirnya orang tua jadinya mikir, oh nih medis nggak ngaruh nih. Nah dicoba sama yang alternatif namanya usaha kan. Jadi dicoba ke situ. Akhirnya diobatin, katanya orangnya itu iya ada yang ngasih, kalau bahasa orang Sumatera itu namanya biriang. Biriang itu ada beberapa macam, yang aku tahu tuh ada yang dari angin atau dari makanan. Kayak kiriman ya? Gitu. Nah kalau aku katanya masuknya ke biring, ke angin. Karena kan rumahnya cuman dia bilangnya orang dekat, tetanggaan, dan kalau dipikir-pikir dari orang tua nggak ada yang bermasalah pun. Mama aku kan kebetulan orang pasar gitu kan, dagang juga, dari
partner tetanggaan bisnisnya tuh nggak ada, pas banget bermasalah sama yang tetangga ini gitu. Nah pas kayak gitu tetangganya itu setelah kejadian nggak pernah nanggor-nanggor lagi, los aja gitu, lepas, nggak tahu marah atau gimana. Berarti jadi agak aneh gitu ya. Iya, jadinya ya Allah alam sih sebenarnya katanya kayak gitu. Nah dilihatin juga katanya si orangnya ini main itunya pokoknya dia nggak main-main ke orang pinternya tuh yang cukup ternama. Oke. Nah, cukup ternama, terus akhirnya sama orang tua dicoba lagi sampai tidur di atas daun pisang, gak pakai apapun, dan besoknya daun pisang itu benar-benar yang layu kering gitu. Terus lukanya diobatin pakai kunyit, itu digosok, itu tuh kan perih banget. Tapi ya alhamdulillah sih agak hilang, tapi ntar ada lagi sampai sekarang gitu. Jadi berobatnya juga udah jauh, nggak cuma 1, 2, udah dari disaranin ke binatang, makan binatang, obat-obatan dokter pun udah diminum, sampai sekarang tuh ke Pandeglang. Oke. Banten ya. Iya ke Banten itu dari orang juga. Pas dia berobat di Banten itu sampai sekarang kan aku masih jalanin karena saking seringnya ke berobat spiritual gitu, tanpa sengaja jadinya akunya sendiri tuh kayak agak sedikit sensitif. Yang tadinya tumpul banget sekarang tuh malah jadi kayak sensitif banget, nggak ngelihat secara langsung, cuman bisa ngerasain sedikit gitu, ngelihatnya sekilas tapi nggak berbentuk wujud, tapi kayak bayangan. Terus akhirnya dari yang kakak ngerasain mungkin yang kiriman itu, terus abis itu tetangga juga prosesnya juga seperti itu mulai meninggalkan. Terus apa gitu kiat-kiat mungkin misterinya yang kakak kepengen ceritakan? Maksudnya tadi kan gara-garanya sering berobat ke arah orang bisa itu jadi kayaknya ngerasa atau gimana, mungkin bisa diceritain dikit gitu kak. Rasanya kayak apa, terus mungkin pernah ngelihat sekelebetan, maksudnya selewat gitu, itu mungkin bisa diceritain gitu kak, atau ngerasa nih ada wangi-wangi melati atau ada wangi busuk tapi sebenarnya tempatnya tuh nggak ada yang busuk misalkan gitu. Yang pertama ini yang lagi aku jalan sekarang kan yang di Pandeglang. Sebelum di Pandeglang itu aku berobat sama saudara. Saudaranya tuh enggak saudara kandung gitu, enggak, kayak ya punya pengajian sendiri. Nah pengajiannya tuh kepalanya bisa ngobatin. Itu aku udah dimandiin pakai air kembang waktu itu udah bukan sekali 2 kali dimandiin air kembang kayak gitu. Semenjak dari situ aku jadinya suka ngeliat kayak sekilas gitu. Nah yang paling gongnya itu pas aku berobatnya ke Pandeglang, Banten gitu. Itu aku berobat anjuran dari abang aku sendiri, dia ditawarin temannya, coba nih bawa adek lu ke sini gitu. Nah kita jalanin ke sana. Yang obatin itu abah, namanya abah, manggilnya abah, udah tua, udah sepuh. Diobatin kan aku disuruh berbaring itu pertama kali datang dilihat doang. Pas aku ngelihat dia, batin aku tuh ngerasa kayak sedikit cemas, tapi nggak tahu kenapa. Padahal pas mau berangkat ke rumah tuh nggak kenapa-napa, baik-baik aja gitu. Tapi pas ketemu si abahnya itu, cemasnya tuh kayak yang berdebar gitu. Terus singkat cerita, kita rebahan sama abahnya tuh kan di jempol kaki tuh dipencet. Abahnya nanya, ini siapa? Tapi aku bilang ya ini aku, kita ini Leha gitu. Tapi abahnya kekeh membuat kayak gak tahu sih maksudnya apa kayak gitu. Tapi yang aku rasa ya itu aku, dan gak ada apapun yang ada di diri aku gitu, yang kayak entah ada makhluk halus di dalam gitu kan. Tapi pas dipencet itu kan kalau orang yang biasanya memang ada gitu kan, dia kayak keluar sendiri suaranya gitu. Kalau aku enggak sih, normal. Makanya aku ngerasa kayak gue sebenarnya kenapa sih gitu, gara-gara kayak gini nih, berobat kayak gini, jadi gue bisa ngelihat yang enggak gitu. Ngelihatnya apa tuh kak? Pas berobat dari sana kan kita pulang. Nah kita pulang 2 hari itu, waktu itu tangannya pas kesana tuh lagi parah-parahnya. Ini udah lebih baik. Harusnya tuh tadinya tuh di sini tuh ada koreng di sini, di bagian sini, di punggung sama di kaki depan itu ada. Tapi waktu itu tuh ngelupasnya tuh kayak gimana ya? Kayak sisik ular. Ngelupasnya tuh ya sampai aku sendiri tuh ngelihatnya kayak
serem gitu, ini tangan tuh kayak serem banget soalnya ngelupasnya tuh serem deh pokoknya. Nah habis itu aku merem, aku kan habis kayak gitu dalam hati kayak loh kok serem banget sih gitu, bener nggak sini gitu. Terus pas aku merem nggak tidur, cuman kayak habis menghela napas terus kan merem gitu ya bang biasanya, terus pas kayak gitu tuh di mata tuh langsung kayak ada bayangan ilustrasi langsung, ini mak bener-bener nggak tidur sadar ada pohon beringin gede kan, biasanya pohon kan ada cabangnya. Nah dia duduk di cabangnya itu, si kuntilanak itu dia duduk di cabangnya itu dan dia manggil. Tapi tuh kalau kita kan harusnya pas melek udah gitu ya hilang, tapi pas aku merem lagi itu ada lagi. Jadi nggak cuma sekali gitu ya? Enggak, Sekali gini lihat, set, terus set lihat lagi, melek masih lagi, lihat lagi. iya ngelihat lagi. Pas itu dia manggil gini kata sini kata dia gitu, terus aku diemin, aku nggak nyamperin. Berarti ngelihatnya itu mungkin posisinya mungkin nggak langsung tatapan muka, mungkin agak menyamping atau gimana tuh Kak? Mungkin bisa diceritain posisi kuntilanaknya bener-bener kelihatan banget. Terus habis itu manggilnya kayak gimana? Sosoknya jubahnya putih atau ada bercak darah, kan biasa beda-beda nih kuntilanak. Terus habis itu ada yang sambil ketawa atau gimana gitu kan? Kadang tuh orang suka kepengen tahu gitu. Kalau aku waktu itu kayak ya udah aja kayak di depan, kayak kita nih berdiri nih di pohon beringin kan berhadapan tuh ya. Nah dia tuh bener-bener pas di hadapan, bukan yang kayak kita ngadep sini terus dia tuh di sini, enggak, tapi berhadapan gini. Tuh bener-bener pohonnya dan dia tuh gini, sini kata dia. Itu enggak cuman set gitu melek, tapi enggak kayak melek lagi, marem lagi ada. Dan dia enggak serem sih, enggak serem, cuman aku ngelihatnya dari bawah ke atas gitu, tapi tangannya dia tetap ke sini. Itu doang gini. Tapi muka nggak kelihatan ya, maksudnya muka rusak atau apa gitu nggak ada ya? Tapi bajunya sih putih bersih, nggak berdarah juga. Pas itu aku langsung telepon abahnya, aku bilang, "Bang, ini aku kok ngeliat ini ya, kata aku lihat ada yang manggil aku, perempuan kuntilanak." Oh iya katanya. Terus kamu samperin nggak? Enggak kok, aku nggak samperin. Ya udah bagus, jangan samperin. Kalau misalnya kamu lihat lagi jangan samperin. Ya dia gitu. Udah gitu doang, nggak ada kiatnya. Maksudnya kenapa ya Mbak? Ini kok kuntilanak saya bisa ngelihat atau gimana gitu? Enggak, dia nggak jelasin. Oh dia nggak jelasin. Tapi pas kan aku sampai sekarang masih berjalan berubah sama dia kan. Nah dia bilang kalau katanya sebenarnya sih kayak simpang siur gitu sih bang, berobat ke sini orang yang bisa bilang katanya aku digituin sama orang, tapi bilang ke sini katanya malah dia bilang nih, kamu di sekolahnya ada pohon gede ya katanya, kamu suka main di sana ya, situ ada kuntilanaknya, ada bolong kata dia gitu, ikut ke kamu, dibilangnya gitu. Jadi kan aku yang mana nih yang mau dipegang omongannya gitu, sedangkan di medis ada, terus di yang satu bilang ini, yang satu bilang ini, jadi ya udah aja gitu ya dijalanin karena orang tua kan pengen anak sembuh gitu kan, jadi ya udah diikutin aja jalannya. Berarti posisinya dari SMP sampai sekarang masih ngejalanin pengobatan. Dan itu udah kira-kira berapa tahun tuh Kak dari SMP itu? Kayaknya udah hampir 10. Udah hampir 10. 8 hampir ke 10 lah. Ya. Apa hasil yang mungkin yang udah ada perubahan? Karena kan pasti pindah-pindah ke orang pinter atau orang yang bisa itu pasti ada perubahan-perubahannya nih, mungkin oh agak sembuhan nih, oh atau agak gini, karena kan mereka kan pasti ada anjurannya, ada pantangannya dari masing-masing. Nah itu gimana tuh Kak, beda-beda daripada mereka itu? Kalau itu dari obatnya juga udah beda sih Bang. Yang pertama kita nggak bilang dia orang pintar, tapi kayak ustadz, tapi bukan ustadz. Dia menyarankan aku ngasih, dia didoain pakai ayat Quran juga didoain, terus dia ngasih aku kapur sirih sama sabun colek. Itu lukanya lagi di punggung, sedangkan kan kalau kulit punggung itu kan tipis ya Bang ya, tipis, terus diolesin ke situ, sedangkan kalau tato aja, iya tato aja bisa hilang sama dia, apalagi yang kayak gini gitu. Terus aku sampai nggak kuat, udah kayak mau pingsan, kayaknya kayak mau nyerah gitu. Ya Allah udah kalau mau ambil nyawanya ambil aja gitu, daripada kayak gini sakit gitu kan, kesiksa. Tapi dari orang tua, ayo katanya gitu, semangat biar cepet sembuh gitu. Tapi kan kita yang ngerasain gitu ya Bang, jadi udah dilepas, akhirnya ganti lagi. Jadi nggak yang kayak dipatenin satu gitu, nggak, maksudnya nggak yang sampai tuntas.
gitu. Kalau Tapi yang dari di Pandeglang, perjalanan ini berarti nggak ada yang tuntas tuh ya? iya, yang lagi di jalan ini Mm-mm. untuk si Pandeglang ini. Mm. Di Pandeglang ini dia kadang muncul lagi lukanya, terkadang hilang lagi, termuncul lagi gitu. Soalnya sekarang kalau dilihat kayaknya nggak ada masalah ya kak untuk Iya. saat ini gitu. Kalau itu tadi kayaknya nggak terlalu gitu, Hmm. baik-baik aja. Cuman yang lebih kelihatan signifikannya tuh di kaki. Kalau Oke. di kaki tuh sangat susah banget, sama di punggung. Oke. Di punggung juga ada, di kaki paling susah. Dan waktu itu pernah juga berobat sama yang bisa. Kalau ini mah beneran bisa gitu kan. Dia bilang ayah itu waktu itu sampai kemakan omongannya karena kalau bahasa Indonesianya kan dia ngomong ke bahasa Padang. Dia bilang, Ini kalau nggak diobatin, sakitnya 7 turunan nggak hilang. jadi kan orang tua ke distract ya. Iya kepikiran ya. Iya, 7 turunan nggak hilang kata dia. Terus abis itu akhirnya ayah bawa aku lagi ke sana. Capeknya sih di situ, karena ya gitu pindah-pindah. Tapi ya mau gimana lagi. Dan Karena akhirnya pulang efeknya, perginya juga udah mulai makan waktu sama makan biaya juga ya. iya biayanya lumayan juga bang. Terus ya kalau menurut aku kan ya udahlah ikhlas gitu ya kan. Tapi ya sama orang tuanya kan yang terbaik buat anaknya. Ya. Jadi gara-gara sering pindah-pindah sama bukan yang medis, jadi ke akunya tuh kayak sensitif. Jadi upaya yang saat ini yang lagi dijalankan untuk menyembuhkan itu apa kak gitu? Kalau aku sih yang lagi di jalan ini kan di Pandeglang itu dia hanya didoain, terus diliatin, cuman diusap di bagian yang lukanya aja sih. Jadi karena itu akunya jadi sering lihat sekilas-kilas. Pengalaman aku waktu itu gak sekali 2 kali aku ngeliat waktu aku lagi kerja. Itu aku baru masuk kerja. Di kan dia tangga ya bang ya, tingkat. Pas aku lagi makan siang itu tiba-tiba di tangganya itu jelas bulat kepala, tapi nggak berbentuk mukanya, nggak hanya kepala hitam. Dia nengok ngeliat gitu. Terus Kepala aja nggak ada badannya? enggak. Oke. Cuman Berarti kepalanya melayang? Iya melayang gitu. Oke. Terus aku nunduk, langsung aku nunduk, terus aku lihat lagi dia masih ada. Akhirnya sama teman ditanya kenapa le, kata dia. Enggak, nggak apa-apa gitu. Terus itu yang kedua kalinya baru aku bilang ya di situ ada kepala, kata aku. Nah terus aku juga sering waktu kan aku kan ke tempat kerja yang kosong, tempat mantan bos aku dulu itu tempatnya tuh dia kosong. Nah dan di situ tuh udah berhutan, udah banyak pohon-pohon. Pas sebelum aku masuk aku udah yakin ini pasti ada, kata aku. Benar aja pas aku masuk itu merinding sekujur tubuh. Setelah keluar dari sana badan aku biru, akhirnya aku demam. Habis itu demam, setelah itu aku nggak mau lagi tuh kalau aku udah yakin oh ini pasti ada nih gitu. Dan setelah itu aku udah nggak mau lagi kalau ke tempat-tempat yang benar-benar menurut aku dari batin tuh kayak udah oh ini ada gitu, nggak mau, aku nggak akan masuk. Terus untuk keseharian itu jadinya kayak suka nyium-nyium bau melati, padahal sekitar itu nggak ada bau melati. Gitu. Terus itu berarti yang pengobatan pada saat ini di Pandeglang ini hanya diusap saja di bagian yang luka. Jadi kalau nggak ada yang luka nggak kesana, nanti kalau luka lagi kesana diusap lagi gitu. Iya diliatin. Tadi dia ngasih tahu ini udah hampir sembuh, katanya. Sabar ya, ini abah lagi usahain juga, katanya. Soalnya kamunya sudah jadi darah daging, karena udah hampir 10 tahun kan dengan pengobatan yang ganti-ganti, tangan berbeda, bacaan berbeda gitu. Jadi yang efek ke badan aku jadinya suka ngeliat yang kayak gitu. Kadang di rumah pun suka kedengar kayak ada yang ketawa atau enggak yang kayak gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadinya tuh kayak males gitu dengerin kayak gitu. Oke. Berarti selama ini pengalaman apa sih yang paling mungkin berkesan banget, yang benar-benar paling mengerikan, mengesankan buat kamu sendiri gitu? Yang paling gak aku bisa lupain sih yaitu si Bang yang benar-benar berhadapan sama sosok itu di atas pohon beringin tadi? Iya. Oke. Karena memang kayak kita nih ketemu papasan sama teman, terus lu dipanggil gitu. Karena benar sini dan itu benar-benar nggak nyampe 3 meter jaraknya, cuman kayak 1,5 meter itu kan cukup dekat ya bang ya. Jadi kayaknya itu nggak bisa banget sih dilupain, benar-benar sejelas itu. Dan itu tuh dengan sadar
bukannya kayak mimpi gitu. Kalau mimpi kita masih bisa berpikir oh itu bunga mimpi gitu. Kalau ini kan posisinya sadar. Oke, berarti balik lagi nih, mungkin teman-teman yang ngedengerin atau lagi lihat podcastannya kita ini bertanya-tanya nih Kak, kalau misalkan si Abah ini kan modelnya menyentuh dan mengusap bagian yang luka. Nah, kalau ada di bagian yang mungkin kan kakak kan wanita ya, bagian telarangnya wanita, mungkin bagian sebelah mana mungkin bokong atau apa, itu pernah juga gak Kak? Oh enggak, karena abahnya kalau mau ngobatnya itu diliatin sama orang tua. Dia nggak pernah kayak dibawa ke kamar atau gimana, kan suka ada tempat untuk khusus berobatnya. Enggak sih, kalau ini benar-benar orang tua lihat, jadi kita nggak ada. Berarti sebenarnya gatal-gatalnya ini juga kan sekujur tubuh nih awalnya, kan sekarang udah nggak sekujur tubuh, berarti tempatnya tuh spot-spot ya, bukannya tiba-tiba bisa ada di bokong atau tiba-tiba ada di bagian dada misalkan gitu, berarti milih-milih juga itu gatal-gatalnya gitu. Iya, kalau sekarang dia di beberapa bagian aja. Kalau waktu pas awal kena itu benar-benar seluruh tubuh nggak ada celah, itu pasti kena gitu. Kalau sekarang alhamdulillahnya udah mulai berangsur, cuman ya gitu kalau misalkan dia lagi kambuh itu kena gesekan kain pun itu sakitnya luar biasa banget, sakit, perih, panas kayak kebakar gitu. Ada yang mau disampaikan Kak ke teman-teman kita mungkin sebelum saya tutup dari kakaknya dulu, ada yang mau ditanya atau mungkin ada kiat atau kesan mungkin yang mau disampaikan dari kakaknya? Nah, buat teman-teman sih, kalau misalkan kalian ada pengalaman kayak aku gitu, kalau kalian punya sakit kayak aku gitu, lebih baik diikhlasin aja gitu daripada kayak aku gini nggak tahu mana yang harus dipercaya, yang medisnya atau yang non medisnya. Karena jadi dari akunya sendiri juga jadi bingung, jadi cuman bisa buat oh ya udah sabar, ikhlas loh gitu aja sih. Jadi gini teman-teman, kesimpulannya dari gue sendiri yang gue kulik nih sama kakak Leha, ini lebih ke arah sakit kulit yang gatal-gatal yang nggak kunjung sembuh. Katanya itu seperti kiriman dari tetangganya. Terus abis itu lama-lama dia mulai berobat dari segi medis sampai ke segi spiritual yang bisa dibilang mungkin orang yang oke lah gitu, orang bisa gitu. Dan sekarang lagi berobat di daerah Pandeglang. Nah, mungkin teman-teman punya cerita yang sama atau yang mirip atau ada yang bisa bantu juga, kita sharing di bawah kolom komentar ini, sharing lah ke kita biar mungkin ada masukannya, mungkin Kak Leha bisa diarahin pergi kemana atau ada masukan ke tempat-tempat yang lain atau medis yang lain gitu. Karena buat gue sendiri sih yang kalau gue dengar ceritanya lebih ke arah ya bebas sih, namanya orang kan ada percaya masing-masing ya, ada yang lebih percaya ke medis, ada yang percaya juga yang spiritual yang seperti tadi. Cuman tadi medis udah mentok makanya larinya ke spiritual karena berusaha dia. Nah, cuman yang bisa dikulik dari jadi misterinya itu kenapa tiba-tiba kok si Kak Leha ini bisa jadi ngelihat dan merasa walaupun sama-sama. Kalau dari cerita yang ada, badan dia ini selalu dibersihin sama benda-benda yang mungkin bisa dibilang itu untuk membersihkan tubuh. Contohnya bunga 7 rupa itu dimandikan juga kepada orang yang meninggal, yang sebelum dipocongin ya, itu dimandiin dulu biasanya, dibersihin, dimandiin, sama semua di beberapa agama pun mungkin juga sama. Kembang-kembangan itu buat membersihkan aurat dan yang lain-lainnya. Terus abis itu juga sempat dapat minuman yang udah dibacain, orangnya didoain terus. Nah, disitulah titik mungkin jadi nilai daripada diri sendirinya itu bisa membuka mata batin walaupun samar-samar gitu ya. Jadi saran saya, kutipan yang dari tadi itu menurut saya dia dibersihkan, akhirnya mata batinnya mungkin agak kebuka, jadi bisa merasai gitu. Makanya mungkin teman-teman agak bingung, kenapa kok cuman berobat aja bisa mulai ngerasa gitu. Karena ya itu dibersihkan, didoain dan mandi kembang 7 rupa dan yang lain-lainnya itu mendukung banget buat mata batin gitu. Oh, jadi kayak tanpa sengaja dia kebuka sendiri. Iya, jadi kebuka sendiri, agak samar, walaupun agak samar kan sekarang jadi lebih
bisa ngerasa kan Ya, gitu agak daripada sensitif sebelumnya. jadinya. Karena Kak Aleha ini lebih ke arah dibersihin, terus didoain juga. Lama-lama kan dengan cara sendirinya tubuh kita juga makin banyak yang doain, dibersihin juga, makin bersih tuh mata batinnya gitu. Jadi makin lebih oke lah gitu. Gitu aja sih teman-teman, gue minta saran daripada yang nonton, mungkin bisa kasih saran buat Kalehanya juga, siapa tahu jadi inputan ya Kak ya, Betul. diterima ya gitu. Jadi bisa diterima juga sama Kalehanya, tolong dikasih lah saran-saran, share-share lah di komen kita ini, mungkin ke orang mana, atau ke dokter apa, atau ke rumah sakit apa gitu. Terus teman-teman, gue ucapin terima kasih banget yang udah pada nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kita. Terus kalau ada yang mau cerita-cerita atau ada yang mau jadi narasumber kita, dateng podcast, kita welcome banget. Nanti dicantumin WA di bawah sini dan email kita di bawah sini. Mau cerita ke email, monggo. Mau cerita ke WA, kita tunggu. Jadi segitu aja hari ini podcast kita. Makasih banget ya Kak ya. Terima kasih. Mungkin di lain hari bisa ketemu lagi. Mungkin Kak Leha juga jadi sembuh total. Makasih ya Kak. Amin.